di wadah kita ada sumangka, ada roti, ada pisang. Nang ujar kurang ini sesajen nang sirik, padahal ini ada historinya, ada menakibnya dari wajahnya. Belum senang. Artinya imbang tuntung acara, insya Allah nang pasti kita makan roti ini dulu, insya Allah makan semangka dulu dulu lah, insya Allah. Nah, ulun senang. Cuman satu sisi ada di setiap acara itu, nang satu sisi ulun senang, satu sisi ulun gugup juga. Apa itu? Adanya kembang melati ini nang ulun gugup. Ini siapa nang tukang makan ini? Kada pernah tertinggal kan? Nah, insya Allah. Bujur kan? Bujur kan? Ada warni membujurkan? Bujur kan? Nah, namun bujur sekali lagi kita berdiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi ala kulli ni'amin bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Pertama, kita sekalian yang berhadir di Masjid Taqwa Kapuas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita sekalian yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu agung, yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menjaganya dengan amanah, dan mudah-mudahan setiap anugerah nikmat yang Allah amanahkan kepada kita dapat kita jadikan sebagai jalan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu besarnya nikmat Allah hingga malam hari ini masjid ini terisi penuh dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang muslim yang dapat dengan lapang menikmati segala bentuk kegiatan amal dan ibadah, dapat menikmati segala bentuk kegiatan jalan menuntut ilmu, bersilaturahmi, bertatap muka, yang sudah barang tentu menjadi satu hal yang pasti. Ini adalah bukti perjuangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu 1400 tahun lamanya. Ini yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah untuk kita para umatnya, hamba Allah, agar dapat merasakan kebesaran Allah dalam bentuk nikmat ditanamkan iman menjadi orang beragama Islam, beriman kepada Allah, juga kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perkenankan ulun menyampaikan rasa hormat dan ta'zim kepada para alim ulama, kepada para guru-guru agama, para tokoh-tokoh, tetuha-tetuha masyarakat di lingkungan Masjid Taqwa Kapuas, dan kepada biar sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya ulun tidak bisa menyebutkan nama para tokoh ulama kita satu persatu, terlebih nama para jamaah. Karena kalau ulun menyebut nama pian seberataan satu persatu, maka malam ini malam Sabtu, malam Minggu, malam ini malam Ahad,
dipastikan insyaallah malam Selasa kita hanya hitung-hitungan pian satu persatu. Ini insyaallah dengan segala hormat tadi disebutkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Besar Islam, yakni Kekhanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdullah, yang ulun alhamdulillah sudah hampir 30 tahun patuh dalam sini. Jadi sejak tahun 94 ke 95 saat itu sudah, Masya Allah, luar biasa, sosok yang sangat ulun kagumi secara pribadi, dan insya Allah juga sangat kita banggakan seberatan di lingkungannya. Masya Allah. Beliau menyebutkan alhamdulillah malam hari ini berhadir yaitu Ketua Majelis Ulama Kecamatan Selatan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mensehatkan biar seberatan. Juga alhamdulillah Kepala Pencatat Pernikahan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan biar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kena pian maras kasihan melihat ulun sehingga menawarkan ulun dengan kalimat yang ulun nanti pian angkat ke bini ulun kepuaskan. Cuman sayangnya sepertinya kalimat itu tidak akan bisa lagi beliau ucapkan karena kebetulan ulun cukup 4 sudah jumlahnya. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini bukan akan membahas tentang begini banyak 2, 3 atau 4, tetapi pastinya kita berkumpul di sini menikmati rasa syukur yang ditanamkan oleh Allah, menyambut malam istimewa yang meskipun sejarah itu telah berlalu tetapi insya Allah tidak akan pernah padam. Karena sejarah itu bukan hanya tentang masalah kelahiran seorang hamba pilihan dari Allah. Sejarah itu bukan hanya sekedar berbicara tentang satu sosok figur yang tidak ada tandingan dan bandingan baik di dalam dunia sampai nanti ke negeri akhirat. Tetapi kita berkumpul di sini pada poin besar yang paling utama adalah bahwa lahirnya sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah titik pencerahan dari awal sampai akhir, sebuah harapan besar yang insya Allah tidak akan mengecewakan bagi kita umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Telah lahir sosok yang membawa kabar gembira di kehidupan bukan hanya sementara di dalam dunia ini, tetapi terutama nanti di kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kita berharap akan berkat syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dunia dan akhirat. Sebelum kita berbicara tentang sebahagian kecil di antara sebahagian besar kelebihan manfaat faidah barokah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka perkenankan ulun menyampaikan sebuah permintaan mohon izin kepada pian seberatan. Amun pian mengizinkan, ulun boleh menyampaikan permintaan ulun. Boleh nak? Boleh. Karena tadi ada satu kalimat dari pembawa acara kita, protokol kita, ujar guru, nang maulah ulun gugup anak bulik langsung. Ada kata-kata sini. Ujar Sidin, alhamdulillah Habib Hanafi hari ini telah terhadir di tengah-tengah kita. Sudah ada di masjid. Lalu disambung kalimatnya ujar Sidin, beliau bisa mengabulkan semua permintaan kita. Dar ujar hati ulun tahajud. Masya Allah, ujar ulun ini gawat ini. Kalau ternyata jamaahnya ini nang hadir mengetahui sejarah jin dalam botol, busiah macam-macam nih permintaannya dulu. Anak kulit ulun tadi sudah keluar, Masya Allah. Nah, sekarang bergantian boleh ulun menyampaikan permintaan ulun lah, bolehlah. Nah bolehlah, alhamdulillah ujar ketua kita. Maka ulun sampaikan dengan segala kerendahan hati, dengan rasa minta ampun, minta maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat. Ulun lihat di hadapan kita ini sebagaimana di tempat lain juga ini ulun sampaikan sama, tanpa bermaksud apapun atau tidak mengabulkan apa Nabi yang ajarkan. Dengan kerendahan hati sekali lagi ulun mohon
bagi pian yang berisi kamera, baik handphone ataupun kamera langsung. Misalnya ada yang bertakun, "Beb, bolehlah ulun memfoto?" Boleh, silahkan foto sebanyak-banyaknya. Bolehlah ulun memvideo? Boleh, silahkan. Biar simpan video ini dari awal ulun berbicara sampai dengan selesai. Akan tetapi yang menjadi permintaan ulun, supaya dengan segala kerendahan hati sekali lagi, agar tidak ditayangkan secara live streaming ataupun siaran tunda, maupun kena setahun, sebulan, seminggu tiba-tiba muncul di media-media sosial, baik itu setumat ataupun lawas, maka ulun mohon dengan sangat supaya jangan dilakukan. Karena ulun bukan menolak adanya teknologi, kita membutuhkan teknologi, dan teknologi sudah menjadi bagian dari kebutuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang luasnya rahmat Allah, dibutuhkan ruang yang lebih luas, dibutuhkan waktu yang lebih panjang, maka ada keterbatasan dari cakupan teknologi. Kalau jangkauannya begitu luas, tapi cakupannya ada keterbatasan. Ketika misalnya kita berhadir di sini, semuanya orang yang hadir di sini, insya Allah mendengar secara utuh apa yang Allah sampaikan dari awal sampai akhir. Akan tetapi, ketika orang yang tidak berhadir di sini, bisa jadi kena berduduk, kena berdiri, kena mendengar, kena kata. Lalu kebetulan nang duduk ini mendengar bagian nang ulun guyonannya, begayanya, atau bagian nang ulun bina nadanya agak sedikit tinggi, lalu macam-macam persepsinya, penafsirannya, memunculkan perdebatan, memunculkan fitnah, atau bahkan dari diri ulun pribadi memang mempunyai kesalahan dalam berkata-kata, karena ulun juga manusia, lalu ini memunculkan permasalahan, maka alangkah lebih baik dan lebih bijak kita mengambil cara orang-orang sebelum kita, yaitu para pendahulu kita. Karena mana orang-orang bahari, zaman bahari keadaan live streaming, tapi ternyata siar dan dakwah itu bisa sampai kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pian setuju. Sekali lagi setuju aja ke pian, jangan di streaming, jangan dibuat ke YouTube, jangan diunggah ke media sosial apapun. Setuju ke pian? Setuju, alhamdulillah. Nah, kalau setuju, ada permintaan ulun yang kedua. Terkait permintaan kedua ini, mudah-mudahan pian senang. Karena ulun berisi haritan penyakit, insyaallah pian juga di sini ada nang kelapahan, sakit pinggang, iuh, mengantuk. Ulun minta dengan segala hormat kita segera tahan berdirian setuman. Setuju bagian? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mudahan kada mengantukan, mudahan kada kesakitan. Timbang sudah kayak ini, kita berdiri cukup 5 menit mengurangi rasa penat. Kena dudukan. Bila panah, berdirian pulang. Bila uyuh, dudukan pulang. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita. Belajar agama melajari berceramah berdiri berduduk, bukan ceramah berdiri berduduknya. Yang diajarkan oleh agama, hargai sehat sebelum datang sakit. Ulun sudah merasakan akibat dari tidak menghargai sehat, lalu dapat penyakit, lalu ulun berupaya untuk mencegah. Mudah-mudahan pian jangan dapat sakit kayak apa yang ulun rasakan akibat tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Setuju? Kalau hendak lebih sempurna lagi, kita berdirian ini mati lampu 5 menit. Kenapa jadi mati lampu 5 menit? Timbang 5 menit nyalai adalah begitu lampu kena menyala, ulun kada terlihat lagi di sini, maka itu bukan bentuk karamat atau kesaktian, maka itu artinya ulun bulik kada simpan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegembiraan hati kita di rumah Allah yang maha mulia ini menjadi pertanda bahwa Allah merahmati kebersamaan kita. Tetapi ulun sisipkan bahwa tujuan kita berkumpul di sini tentunya bukan mencari sesuatu yang lucu-lucu. Setuju? Karena ini rumah Allah, tempat yang begitu sakral, tempat di mana kita memadu kedekatan dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala.
maka tempat yang bernama Masjid Langgar kita muliakan karena Allah, bukan karena sekedar bangunan saja. Setuju kelebihannya? Namun setuju silahkan dudukkan kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam ke-6 daripada bulan Rabiul Awal. Tahunnya telah berlalu 1444 tahun masa hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Artinya lebih dari 1400 tahun silam sejarah mencatat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian yang bahasanya disebut sangat fenomenal, yaitu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api yang tidak pernah padam, yang menjadi sesembahannya orang-orang Majusi pada malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api tersebut dipadamkan oleh Allah. Malam 12 Rabiul Awal tahun gajah disebutkan dalam rawi-rawi maulid. Alhamdulillah ulun sangat senang malam hari ini karena di masjid ini terdengar kumandang syair rawi maulid dibai yang sudah sangat jarang atau bahkan hampir sudah tidak dibaca lagi oleh generasi-generasi muda. Terus terang ulun hanya kada bisa membaca maulid dibai. Namun andai kata tadi ulun disuruh baca maulid dibai, bisa menangis. Kenapa menangis? Bukan karena khusyuk, ada bisa. Kenapa ada bisa? Karena ada mempraktekkan. Padahal ini adalah jalan siar dan dakwah yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu kita. Mau membaca tadarus kira-kira insya Allah tahu aja. Lagunya itu nang luar biasa. Ulun senang karena di daerah Kalsel, ulun ketujuh biasanya mendengarkan ada kampung rantau nangka. Di situ setiap bulan maulid nang dibaca berjanji. Nang membaca orangnya rata-rata baatap seng sudah. Apa baatap seng? Bauban sidin sudah. Tetapi hebatnya luar biasa, lantangnya suara para pembawa rawi dan syair ini kalah kekanakan. Mun kekanakan wahidi bila nyemek lampu mati prai berikan sudah. Dapatnya nang Tuhan nang Masya Allah luar biasa sih. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim. Begitu menyentuh salawat ini sampai ke kalbu orang-orang yang beriman kepada Allah, nang rindu kepada sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berkumpulan di sini. Apakah kita hanya sekadar meminang duit si A, si B, si C? Kadang banyak berkatnya. Pertama, kita berkumpul di sini mentakzimkan malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, kita berkumpul di sini menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Nang hal tersebut diajarkan oleh agama kita Islam, digambarkan dan dicontohkan oleh sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, kita berkumpul di sini bermurah-murah diri. Jangan karas muha untuk senyum. Bermurah-murah diri bagi yang berkemampuan dengan tenaganya. Alhamdulillah, entah mungkin berapa hari menyiapkan kegiatan pelaksanaan acara ini, menggunakan tenaga, menggunakan pikiran, mengorbankan waktu, mengorbankan harta untuk bisa terlaksana acara yang agung yang mulia malam hari ini. Kita berkumpul di sini menjalin silaturahmi juga ajaran agama Islam, bermurah diri dalam sedekah ajaran agama Islam, kemudian menghormati dan memuliakan pendahulu kita yang telah menyebarkan agama Islam. Terlebih yang kita muliakan ini adalah cikal bakal kesempurnaan agama Islam yang insya Allah
bagi orang-orang beriman tidak akan ragu di dalam hatinya bahwa agama Islam tidak akan bisa diruntuhkan dan dirobohkan oleh siapapun, karena agama Islam milik Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita terkumpul di masjid, tempatnya sangat mulia. Lalu masjid ini kita isi dengan menutup aurat, berwudu, sembahyang kita di sini. Kemudian kita membaca kitab suci Al-Quran tadi dikumandangkan oleh qori kita. Subhanallah, luar biasa anugerah Allah pada suara sidit. Mana qorinya tadi? Bulik ke sini? Oh, ada di belakang. Itu kan? Subhanallah, ulun kira tadi ulangnya lama. Insyaallah sehat terus lah. 4 MTQ ya biasa. 4 MTQ nasional kan? Qiraat lah, subhanallah. Mudahanlah seperti ini. Sudah kan? Nah ada sengaja berarti 2 belum. Apa hubungannya 4 MTQ londo ala khas begini? Ulun berpangeran lawan Polri kita, kebanggaan Indonesia, Polri internasional, Haji Muhammad Z.A. Ujar ulun, apa yang dia rasakan dari hikmah membacakan ayat suci Al-Quran? Jawabannya luar biasa. Ujar sidin, Al-Quran membawa saya keliling dunia. Masya Allah. Jadi kata mustahil ke Al-Quran mengantarkan saya ke bini 2. Lalu kita hadir di sini, aurat ditutup, dibersihkan suci aurat kita. Lalu ayat Quran sudah dikumandangkan, sholawat tadi dibacakan. Lalu ketika sholawat dibacakan, disitulah intisari kegiatan acara maulid sebenarnya. Kenapa? Karena dengan khidmat kita duduk, padahal tidak semua kita yang hadir di sini menguasai bahasa Arab. Pahamlah kita bahasa Arab berangkat kadang. Tetapi kenapa itu bisa sampai menusuk, menancap ke dalam hati kita? Begitu rindu kita dengan sosok baginda Rasulullah, padahal kada paham dengan apa yang dibaca oleh perawi, kada mengerti dengan apa yang dibaca oleh para penyairan, tapi hati kita semua seragam, bisa sama rindu kepada sosok figur yang sama, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika bukan karena nilai keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Lalu alhamdulillah sholawat dibaca. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. Ketika muncul pertanyaan pertama, siapa sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab, 1. Berbicara dimensi ruang dan waktunya, bahwasanya baginda Rasulullah, batang tubuh beliau, jisim beliau, jasad beliau ditentukan oleh Allah dalam takdir dan kekuasaan Allah, bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad ibna Sayyidina Abdullah ibna Sayyidina Abdul Muttalib. Walaupun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada malam Isnain tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah, adalah khatamul anbiya wal mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah sidin, setelah baginda Rasulullah. Bila ada bermunculan orang mengaku nabi, mengaku rasul, yang cukup telepon sidin Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Selatan.
Artinya itu ada kerusakan nilai keimanan sudah. Karena ini jelas termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Kada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah. Meskipun baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, akan tetapi laulaka ma khalaqtul ablaq, laulaka ma khalaqtus samawati wal ardh. Ujar Allah Ta'ala, bahasa kita Banjarnya, aku kadang mengulahakan langit dan bumi ini jika karena asbabnya telah menciptakan nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Qala ya إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. Allah belum menciptakan semesta raya. Sempurna zat Allah jangan banyak dibahas. Membahas kesempurnaan zat Allah Ta'ala di forum terbuka secara umum jangan diungkari terlalu bebas, karena itu ada sesuatu yang tidak boleh melebihi batasan. Ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan di situ. Jangan sampai duduk di warung panderan Allah Ta'ala, turun ke pasar nanti pendiri orang abut berjualan sayur nanti bicarakan Allah Ta'ala. Tetamu kawan lagi asik usaha panderan Allah Ta'ala. Begitu orang ajan di at-taqwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bulik kedengaran-heran kada mau sembahyang. Maka ini belum sesuai kapasitasnya membicarakan tentang Allah. Maka ulun ulangi sedikit. Bicara tentang zat Allah, simpan ini cukup dengan nilai keimanan, kada perlu dengan pembahasan terlalu banyak pada lisan. Kenapa? Karena kena terlalu banyak pander, kebanyakan dusta. Zat Allah Ta'ala itu sempurna dan simpel bagi orang yang beriman seperti kita. Ketika berbicara dengan nilai keimanan, kita meyakini dan mempercayai bahwasanya zat Allah Ta'ala itu sempurna, pasti ada sekalipun gaib, maka itu menjadi kehendak Allah. Dalam kuasanya tidak ada di antara kita satupun yang pernah bertemu dengan zat Allah Ta'ala. Satu-satunya yang pernah dipertemukan dengan zat Allah Ta'ala yang wajib berwujud hanyalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka sudah cukup terjawab di situ bahwa Allah menunjukkan kesempurnaan zatnya di muka bumi ini kepada kita para hamba yang tidak pernah bertemu secara langsung, adalah bukti nyata adanya Allah lewat pembahasan sifat, af'al dan asmanya. Maka belajarlah tauhid, maka belajarlah dahulu fikih, maka belajarlah tasawuf. Jangan dipisah ketiga ilmu ini agar kita menjadi manusia yang memahami mekanisme ilmu Allah secara utuh dan benar. Bahwa syariat, bahwa tariqat, bahwa hakikat, bahwa ma'rifat adalah satu kesatuan kesempurnaan ilmu untuk bisa memahami dan menyempurnakan iman kita agar tahu siapa itu Allah, siapa itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekarang kita berkumpul di sini, yang kita bicarakan bukan tentang zat, itu sekali lagi tidak perlu dibicarakan, karena secara otomatis kita berkumpul di sini berbicara tentang sifat Allah yang bersifat kudrat dan iradat, di antara 20 sifat berkuasa dan berkehendak. Apa kuasa dan kehendak Allah? Mengutus ke muka bumi ini hamba pilihan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan terbaik dan paling sempurna. Maka cukup bagi kita orang beriman menjadikan baginda Rasulullah sebagai cerminan paling nyata dan sempurna.
tanpa harus sibuk membicarakan siapa penciptanya, yakni Allah Ta'ala. Cukup Rasulullah aja. Rasulullah sembahyang, Rasulullah puasa. Rasulullah berbuat baik, lakukan perbuatan baik. Rasulullah mengajarkan kebaikan kepada kita, kemudian bukan hanya pada lidahnya, bukan hanya pada lisannya, tetapi bil halnya dengan tingkah lakunya. Sebagai contoh paling sempurna adalah sosok baginda Rasulullah. Apalagi yang kita cari? Kada usah panderan ketuhanan, ayungannya ketuhaan sembahyang kada. Tapi Rasulullah, siapa sosok baginda Rasulullah? Setiap tahun, setiap majlis, setiap hari, setiap malam, kada kurang-kurang Allah mengingatkan sehingga memberikan kuasa pendengaran bagi telinga kita. Kita dengar riwayat sosok baginda Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal, khususnya di tanah bumi Kalimantan sini. Kada sedikit para ulama, para habaib yang terus menyebut nama Rasulullah, yang membicarakan tentang akhlaknya baginda Rasulullah, bagaimana gambaran secara visual akhlaknya baginda Rasulullah dalam bertutur kata, dalam bermasyarakat, dalam bersosial. Artinya ada kurang-kurang sudah dibicarakan. Poinnya tinggal satu, tiru dan amalkan. Bujurlah kadang mengantuk kalian sudah. Alhamdulillah, ulun senang setiap peringatan di wadah kita ada sumangka, ada roti, ada pisang. Nang ujar kurang ini sesajian nang sirik, padahal ini ada historinya, ada menakifnya dari wayatnya. Ulun senang. Artinya imbah tuntung acara, insya Allah nang pasti kita makan roti ini dulu, insya Allah makan semangka dulu lah, insya Allah. Nah, ulun senang. Cuman satu sisi ada di setiap acara itu, nang satu sisi ulun senang, satu sisi ulun gugup juga. Apa itu? Adanya kembang melati ini nang ulun gugup. Ini siapa nang tukang makan ini? Kada pernah tertinggal ya Allah. Nah, insya Allah bujur kan? Ada wani membujurkan, bujur kan? Nah, membujur sekali lagi kita berdiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Siapa sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa disebut dan dikatakan beliau sempurna? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, kemudian menghendaki semesta raya ini tercipta. Dan semesta raya ini kalau boleh diambil perumpamaan yang bisa kita bicarakan fungsi dan faedahnya, langit dan bumi ini umpamanya sama kayak ember, sama kayak gayung, sama kayak gadur, sama kayak cangkir, sama kayak piring. Diciptakan piring, cangkir, ember, gadur, kada mungkin kada ada faedah dan manfaatnya. Kada mungkin kada ada fungsinya. Apa fungsi cangkir? Akan ditempatkan di situ air yang akan menghilangkan dahaga orang-orang yang haus. Apa fungsi ember? Akan ditempatkan di situ air jernih yang akan membersihkan anggota tubuh manusia yang ingin membuang kotoran-kotoran di dalam badannya. Apa faedah tempat tersebut? Apa guna diciptakan langit dan bumi? Adalah untuk menampung luasnya rahmat Allah yang menjadi sifatnya seperti air di dalam gelas, seperti air di dalam ember dan baskom. Adalah untuk Allah menunjukkan sifat kuasanya berkehendak, menunjukkan af'al perbuatan Allah, menjadikan nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perilaku sempurna Allah menciptakan hamba yang dikehendakinya, menjadi contoh dan penyebar rahmat bagi sekalian alam. Jadi bujur Rasulullah memang khatamul anbiya wal mursalin. Bujur Rasulullah adalah nabi terakhir yang didatangkan ke muka bumi ini, tetapi nurnya baginda Rasulullah adalah paling awal memunculkan cerita, sehingga semesta raya ini memiliki sebuah alasan untuk dijadikan faedah dan manfaatnya bagi kita makhluk ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Jelas kan? Jelas lah.
Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan faham lawan kita sebenarnya. Amin. Kenapa baginda Rasulullah sempurna? Karena sini membawa rahmat. Apa pentingnya rahmat? Karena ini cara Allah untuk menjalin bisa kita berdekatan dengan Allah lewat rahmat. Karena apa? Karena kita adalah hambanya. Kenapa? Karena hambanya nang biasa, nang jahil, penuh dosa, penuh kejoliman, penuh dengan perbuatan munkar, penuh dengan perbuatan maksiat, penuh dengan perbuatan kejahilan-kejahilan kita. Ketika kita sebagai orang awam, sebagai orang jahil, kan usah terlalu jauh bebander. Apa tujuan kita berbuat baik? Pasti mengharap surga. Ingat situ dulu kalimatnya. Jujurlah. Jujurlah, siapa aja kita orang awam ini kadang-kadang hendak masuk di labuh ke dalam api neraka, pasti hendak hidup di dalam surga. Ketika kita sebagai orang awam hendak menempati surga, berkumpul bersama dengan keluarga kita yang kita cintai di dalam dunia, bahkan disempurnakan nanti kita di dalam surga itu dengan kita berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah, bersama dengan para sahabatnya Rasulullah dan keluarganya baginda Rasulullah. Kita menginginkan hal terindah tersebut, lalu Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menjadikan kita manusia yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena untuk bisa masuk surga syaratnya 4 jalan. Yang pertama adalah berisi kunci surga. Biar berdiri di muka pintu surga, kuncinya kada bisi, kada kawa masuk. Betul? Maka kunci surga itu adalah ridho Allah. Bagaimana ridho Allah Ta'ala bisa kita kenali dan bisa kita temukan? Ada jenjang berikutnya yang harus kita lewati, yaitu rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Yaitu keimanan dan ketakwaan. Apa yang disuruh Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah laksanakan, apa yang dibenci oleh Rasulullah berarti itu yang tidak diridhoi oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan dikerjakan. Ini rahmat. Orang yang sudah mengerjakan rahmat saja pun belum tentu dapat ridho. Maksudnya apa? Orang yang penyembahyang, orang yang pemuasa, orang yang berbuat baik, bersedekah, berzakat, orang yang membantu orang lain, itu sudah mengerjakan rahmat, dapat rahmat dari Allah, pun belum tentu dapat ridho Allah ketika sembahyangnya minta tangguh supaya diambil minantu oleh si fulan. Ketika rusak ilmunya, rusak amalnya, rusak ibadahnya karena ada riya, ada ujub, ada sum'ah di dalam dirinya. Yang riya, ujub, sum'ah itu dilarang oleh Allah, tidak dicontohkan untuk dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu datang hadir ke muka bumi ini membawa agama Islam, di mana Islam mengajarkan kebaikan, menuntun kepada kebaikan. Akan tetapi tidak mengajarkan kita untuk merasa dan mengakui bahwa diri kita lebih baik dari siapapun. Nah, di situ kesalahan kita. Kadang kita ini berbuat baik, tulang sembahyang, mulai rumah kalanggar. Antara rumah lon langgar ada gardu. Di gardu itu misalnya ada bisi kawan kita nih, misalnya kayak ulun ngaran ulun Ahmad Hanafi Hariri. Lalu ulun turak mulai rumah hendak ke Masjid Taqwa, jaraknya 300 meter. Di antara 300 meter ini ada sebuah pos, ada gardu. Di gardu situ misalnya ada Udin Katuyung, adalah jadi Udin Katuyung. Contoh misalnya Udin Katuyung. Udin Katuyung masalah handap, di tangan kartu dom, di sebelah kanan kartu cantor. Biji cantor. Lalu ujar ulun berbisik di dalam hati, Udin Katuyung, ruginya hidup. Sanja sudah hari, mandi kada, salawar handap, sembahyang kada pinata pikir, umur sudah tua. Untung aku juga lihat, mandi sudah, gamis tasbih di tangan, yasin di sini, duit bersedekah kena di masjid di langgar sebelah sini. Aku masuk surga, ikan neraka dia. Belum sampai lagi ke masjid. Tapi ternyata hebatnya luasnya rahmat Allah di dalam agama Islam. Begitu luasnya rahmat Allah dalam tatanan fikih. Ada niat dalam setiap tindakan ilmu, amal dan ibadah. Ternyata Udin Katuyung imbah melihat ulun, ujar Udin Katuyung, astagfirullahalazim, ya Allah, ampuni dosa ulun saja, sudah hari diri ulun sudah tua, ulun belum mandi, ulang tulakan ke masjid, ulun masih dum di tangan, masih catur lagi di sini, ampuni dosa ulun ya Allah. Untungnya inya menuju jalan masuk surga, ulun takutan ya Allah jangan masuk neraka. Bari kesempatan ulun bertaubat ya Allah, hadap ulun hendak mandi ya Allah. Kita kada tahu siapa yang dapat kebaikan, siapa yang dapat keuntungan dari perbuatan baik nang mana yang bisa diukur dan dilihat oleh seorang hamba. Tidak ada.
Bujur kan? Saya biar bujur akan tas saya hemek di tangan. Dudukkan pulangnya. Ini yang kita bicarakan malam hari ini adalah bukan hanya sekedar peringatan tentang kelahiran baginda Rasulullah, tetapi faktanya setiap kalimat yang kita lontarkan keluar ini adalah sebuah bahan perenungan dari apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah jauh sebelum masa kita dilahirkan di muka bumi. Keluasan rahmat Allah dalam agama Islam mengutus sosok baginda Rasulullah sehingga baginda Rasulullah SAW itu adalah kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulqan wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsahum bil mu'minin hilman wa rifqa. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ucapannya baginda Rasulullah lemah lembut, tidak menyakiti perasaan dan hati orang lain. Karena setiap tindakan dan perbuatan Rasulullah pada akhlaknya, pada tata keramanya, pada sopan santunnya, baik secara sosialitas bermasyarakat, baik secara moralitas dalam lingkungan bermasyarakat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membuat dan membuka pikiran orang ke arah yang lebih baik. Sampai-sampai Abu Jahal apabila dia berjalan terselisih atau tertamu di jalan lawan Rasulullah, Abu Jahal selalu menutup mata. Melihat hal demikian, kekawanan-kekawanan Abu Jahal bertakun, Abu Jahal, kenapa ikam jadi terselisih Muhammad tu bertutup muka? Kelimpatan sarikah? Ujar Abu Jahal, aku kada akan mau dan kada akan sanggup mencangangi wajahnya Muhammad bila tetamu. Kenapa? Hendak membunuh bila tetamu? Kada. Justru aku bila memandang wajah Muhammad, aku pasti jatuh cinta. Abu Jahal Mamarina nomor 1 yang paling memusuhi Rasulullah. Kada kawa memandang wajah Rasulullah, kayak apa jasariknya pasti jatuh cinta. Apabila ada orang mukmin, orang muslim yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah, tapi ada cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, pertanyaan besarnya, siapa yang lebih kejam antara orang ini dengan Abu Jahal? Bujur kan? Bujur kan? Nyata aja membujurkan hubungannya ini gue di situ nang hadir. Terusnya, pian menarusakan Pak Haji Dunaran nih sih. Terus alhamdulillah. Ini kayak ibarat pakak pamuhilah. Nah, alhamdulillah kita ada ketua MUI dan pakal buat lengkap. Jika ibarat kurang konsultasi lawan pengacara menambah jam saja, insyaallah. Terus di sini. Alhamdulillah kita terkumpulan di sini memuliakan baginda Rasulullah. Karena apa? Rasulullah bujur aja kada perlu dimuliakan. Sidin sudah mulia karena Allah yang memberikan. Apakah baginda Rasulullah SAW itu hanya akan mulia bila kita umatnya beribu-ribu, berjuta-juta mengagung-agungkan, memulia-muliakan, mengangkat-angkat, melebih-lebihkan, hanya tidak dapat kemuliaan? Tidak. Kada bahasanya. Tanpa kita memperingati maulid sekalipun, Rasulullah SAW sudah menempati tempat tertinggi karena Allah yang memberikan. Cuman masalahnya, di mana letak rasa syukur kita kepada Allah? Di mana letak rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah? Ketika alhamdulillah malam ini sembahyang di sini kada ditembaki orang kita. Alhamdulillah sembahyang di sini kada dihadang orang dengan ancaman. Alhamdulillah sembahyang di sini kita lampu tarang kayak orang jua, jalan nyaman kayak orang jua. Insyaallah bemakanan jua mbah ini, bemakanan. Bemakanan alhamdulillah. Soalnya pucat pinanya sudah nang lihat kada ada kejelasannya. Jam berapa Habibnya dituntut, aku lapar dah, baik aku boleh belum mau pinggir sungai sekarang.
Ketika kita menikmati semua ini yang jelas-jelas ujar ulun tadi ini adalah hasil perjuangan Rasulullah. Apakah Rasulullah memperjuangkan sampai pada malam hari ini yang kita nikmati ini jalannya mudah sih, mudahlah. Diancam turun perang langsung ke lapangan, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, bahkan mewakafkan diri andai kata siap dibunuh oleh musuh di medan pertempuran. Rasulullah kada pernah takut sedikit pun, kada pernah membantah sedikit pun terhadap perintah Allah. Ketika itu sampai kepada tahap ujar Allah Ta'ala, turun ya Muhammad untuk berperang, perang sini. Pertanyaannya, adakah kita yang dudukan ini mendampingi Rasulullah perang di 1400 tahun lalu? Adalah kadang. Adakah kita ini nang meskipun sudah zaman wayah ini juga menghabiskan waktu kita seharian semalaman 24 jam. Dalam 24 jam itu pernah kita ini nang terpikir sampai menangis banyu mata memikirkan kayak apa caranya supaya kita ini bisa membantu syiar dan perjuangan Rasulullah meski syiar itu sudah berlalu. Tapi ini menjadi warisan dan tanggung jawab kita untuk mengembangkan kepada anak cucu kita. Pernahlah kita berpikir siang seharian memikirkan ibadah tuntung sembahyang, ya Allah, kayak apa lagi caranya ya Allah ulun hendak menegakkan agama pian supaya ulun ini pian ridhoi, supaya ulun ini pian pandang, supaya kakasih pian memandang ulun sebagai orang nang kada bediam nang kada guring membela agama pian untuk disiarkan disampaikan kepada anak-anak cucu. Kayak apa caranya orang nang kada pintar itu supaya inya paham tahulun ilmu pian ya Allah. Kayak apa caranya orang nang kada mampu nang ekonominya surut inya berkat beilmu pengetahuan kawa meningkatkan ekonomi keluarganya ya Allah. Kayak apa caranya ya Allah supaya inya nang kada mampu berobat ini kawa mengobati orang tuanya keluarganya. Pernahlah kita Rasulullah siang malam setiap detik tidak henti-hentinya mendedikasikan setiap helaan nafasnya, setiap degupan jantungnya memikirkan kita umatnya nang kada pernah terdapat lawan Rasulullah. Bahkan orang nang sampai hari kiamat juriat anak cucu keturunan kita dipikirkan oleh Rasulullah, apalagi nang sejaman sidin saat itu. Lalu pada ketika kita sudah kada umpat perang, kada umpat membantu harta sebagaimana sahabat, kada mentotalakan waktu kita untuk membela agama Allah, lalu kita diberi jalan untuk masuk surga lewat rahmat tadi, ilmu, amal dan ibadah. Lalu ilmu kita tadi rusak karena sombong, ibadah kita rusak karena angkuh, amal kita rusak karena riya. Habis ujar malaikat, tidak ada lagi jalan kamu untuk bisa pantas ditempatkan di dalam surganya Allah Ta'ala. Ayo, kata-kata hutan kita. Lalu kekhawatiran kita, wahai malaikat, tolongi bang, amun ilmu kurusak, amal kurusak, ibadah kurusak, jalan rahmat masuk surga ditutup oleh Allah. Adakah lagi kesempatan jalannya untuk aku bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Ada, ujar malaikat. Ini kabar gembira. Kayak apa caranya? Kayak apa jalannya? Satu-satunya jalan yang menyelamatkanmu ketika rusak ilmu amal dan ibadahmu, kada ada bisi nilai yang pantas memasukkanmu ke dalam surga. Satu-satunya cuman pertolongan syafaat kekasih Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu dibukakan oleh malaikat catatannya, adakah kita berikhtiar mencari syafaat Rasulullah? Maka semudah-mudah, seringan-ringan, sepaling koler untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, justru dengan lidah kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang kita gawi, ini seremah-lemah, sekurang-kurang, sekoler-koler jalan orang mencari syafaat Rasulullah. Amun gawian ini kada dikerjakan juga, bersolawat kada mau, bersilaturahmi kada mau, bersedekah kada mau, mempererat kekerabatan silaturahmi berjiran bertetangga berlingkungan di sekitaran masjid kada mau juga, maka habis jalannya untuk kita bisa mendapatkan nilai pantas ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lalu ulama kita menyampaikan kalimatnya ujar sedikit, jalan kita ini bahari jalan nang mencari berkah.
lalu pian takawan lawan orang anti berkah. Takawan lawan orang kada mau mencari berkah lewat jalan maulid sholawat. Sudah, jangan bakakan cangan orang dulu, jangan berdebat. Kalau usah dikencang, kalau usah didebat. Makanya ulama kita berdiam nang tuha-tuha itu baranayan. Lalu nang anum-anum tampilan kalala jual. Seolah-olah nang tuha itu kada ada nang pintarnya, nang anum nang pintar-pintar. Jangan. Nang tuha itu orang kada pakai hawa nafsu, pakai ilmu, pakai cahaya Rasulullah, lalu berdiam. Kenapa sih berdiam? Bukan kada menjawab, sudah dijawab. Siapa yang menjawab? Amun orang mengerti dan paham, alahan pada kita menjawabnya, karena Al-Quran sudah menjawab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Lalu baca sidin terus maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kada lagi sidin bahuwalan. Bahiman orang menyerang maulid bid'ah syirik. Kada telah jadi nabi. Sehingga nyawa telah gitu. Laqad ja'akumnya berdahulu. Kembali ke Quran itu Quran. Jangan cuma kembali ke Quran untuk bisa memahami Al-Quran, pakai ilmu tafsir. Untuk bisa mengerti tafsir, pakai ilmu mantik. Tafsir dan mantik itu isinya juga harus paham ilmu balaghah. Sehingga tidak memungkiri dengan kias. Lalu mengakui ada kesepakatan atau ittifaq para ulama yang juga tidak boleh ditolak dalam satu keputusan. Kada kau Al-Quran dan hadis saja lalu mengarasi apa yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Amunnya Quran atau kada pakai tafsir dan tafsirnya kada berisi mantik balaghah tarikh, ia nang ini contoh. Rasulullah dalam catatan tarikh sejarah ada hadis Rasulullah SAW. Ujar Rasulullah dalam satu riwayat pernah terjadi Rasulullah kada mau menyembahyangkan salah satu mayat sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah bertakun, adakah orang ini bisi hutang? Ada. Adakah orang yang mati terhutang ini berisi warisan? Kededak dari Rasulullah. Amun nangka itu boleh nikah aja menyembahyangkan. Aku pada umpat. Lalu ujar di antara sahabat yang lain, aku menyembahyang apa? Ulun yang menjamin ya Rasulullah semua hutangnya. Hanya Rasulullah mau menyembahyangkan. Selesai menyembahyangkan, apa ujar Rasulullah? Ujar baginda Rasulullah SAW, nangka yang banyak orang mati dalam keadaan terhutang jangan disembahyangkan. Entah hutangnya dinar atau dirham, itu kalimat Rasulullah. Nah bayangkan, yang anti terhadap kias makna mantik dalam suatu kitab, berarti apa? Nang diucapkan Rasulullah itu kan nang jangan disembahyangi ulang terhutang dalam bentuk dinar dan dirhamnya. Berarti nang terhutang dolar, nang terhutang baht, duit Filipina, nang terhutang yuan, duit Cina, nang terhutang euro, duit Perancis. Kada apa-apa nang bubuhan terhutang dinar lawan dirham aja. Ya kan? Berarti Rasulullah kalimat sidin, hadis sidin, riwayat sidin maknanya dikiaskan, bukan cuma terhutang dinar lawan dirham. Artinya apa aja bentuk terhutang lawan orang nang anti terhadap pengambilan berkah mengakui lawan hadis itu, berarti ini sedang berkias. Tapi ketika memaknai lawan maulid, ini memungkiri dengan kias.
Jadi artinya apa? Ada ketidakkonsistenan di dalam situ. Ada tapi tetap dulu kan? Terus kan? Yang mana yang terus ulun ini jauh nih? Sekali lagi kita berdiri ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini gesan sangu kita pulang. Gesan sangu bulik. Ulun kada membahas lawan orang nang kada sejalan dengan memperingati Maulid. Kada bahas. Karena itu urusannya hadiah dari Allah. Siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, alhamdulillah. Nang kada diberi kada jadi masalah. Kita nang pemaulidan ini Al-Qur'annya jelas. Ketika perselisihan pendapat tentang apa yang kita gawi, kan orang kita nih sambatannya, orang kita ini kan sambatannya orang NU lah, artinya orang kaum Tuhan yang bubuhan bamaulid, batalkin, bayasinan, ba'ruahan, batahlilan, itu kalau. Lalu ketika kita mengerjakan itu, kita kan ada juga kalau orang mengklaim bahwa ini ibadah wajib, kan ada kalau biar ada kan mengklaim pemaulidan ibadah wajib. Kan ada. Ini artinya gawian nang di mana hati kita gemar mencari berkah, dapat pahala sunnah. Pahala sunnahnya di mana? Nang pasti kumpulan silaturahmi ada sunnah Rasulullah. Kemudian kena berbagi makanan, tuh maulah makanan tuh barasnya kada menukar, minyaknya kada menukar, bawangnya kada menukar. Artinya ada nang bersedekah di situ. Bukankah itu ajaran Rasulullah SAW? Sunnahnya Rasulullah SAW. Nah lalu ketika kita terkumpulan membaca maulid, lalu ada orang nang kada setuju dengan pendapat maulid, inya takuni siapa yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, oh orang Islam ya berarti bersyahadat. Ketika nang berbeda pendapat ini sesama orang Islam, ulun kada menyebut khilafiyah ini. Karena kan sembarangan asal ucap khilafiyah sedikit-sedikit, khilafiyah sedikit-sedikit. Kayak apa gerak kategori khilafiyah itu dulu? Apa gerak materi pembahasan? Kada semuaan khilafiyah. Masalah maulid itu bukan khilafiyah. Artinya anak menggawi silahkan, kan menggawi kada jadi masalah. Nang penting bila hendak bulik juga ke Quran, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Ta'ala itu Tuhan ikam, Tuhan, ya Tuhan kedua. Lana a'maluna, aku bagiku gawianku, aku ketujuh pemaulidan, terserah aku. Walakum a'malukum, ikam kada ketujuh, silahkan, kada jadi masalah. La hujjata bainana wa bainakum. Aku kada menyumpahi kan, kamu jangan menyumpahi aku ada nyendirikan, kamu jangan sesindi-sindiran aku. Cukup sudah itu. Kada perlu diperdebatkan, bahkan jangan orang dulu apalagi mengatakan ini sebuah khilafiyah, bukan. Kenapa biar jadi madahkan itu bukan khilafiyah? Kan kita kadang-kadang mengklaim bahwa ini adalah ibadah wajib maupun sunnah. Adalah biar menyatakan pemaulidan wajib. Kan ada kalau bubuhan kita. Artinya siapa hendak menggawi, alhamdulillah, hendak istiqomah, syukur alhamdulillah. Bonus pahala sunnahnya juga di situ yang dibahas. Amun artinya kadang-kadang dulu maulidnya pahala sunnahnya ternyata di silaturahmi tadi, di bermurah rezeki tadi, berbaik-baik hubungan tadi. Itu sunnah Rasulullah. Teruskan. Nah ini makin malam makin panas nih. Kenapa makin panas? Karena banyak hal yang mudah ulun tersinggung malam hari ini dengan panitia. Kenapa tersinggung? Ini 4 gelasnya bahandakan roti segala macam. Ini kan ada gunanya ketika ada disuruh minum. Lima kaki mulai tadi cangang. Ulun ada juga panitia ini minum pipahit. Ulun yakin kalau pindah ini kopi pahit berarti ada isinya. Minta dia lawan. Modem agak benar ya kalau dulu lah 4 gelasnya tak bisa buting-buting ada disuruh minum apa doang nih kalau ya kalau insyaallah boleh diminum di berarti gelasnya terus kan. Nah lalu ketika kita berbicara tentang maulid kada perlu diperdebatkan bahwa rancangan urat bulu ujung-ujungnya kena hawa nafsu juga, di mana hawa nafsunya kada puas bila kada terbukti amun seorang bujur, kada puas bila kada mendengar orang mengakui kalah berdebat don kita tuh hawa nafsu Tuhan. Hawa nafsu kada ada gunanya, Allah kada ridho di situ. Jadi nak penanggisan sangu, ulun kada bepander mengurus orang nang kada sependapat. Tapi ulun bepander gesan sangu kita orang nang sejalan sependapat, ketujuh memperingati maulid. Kan orang menyambat maulid itu bid'ah. Maka muncul pertanyaan dulu, apa kira bid'ah? Bid'ah itu perkara menyangkut ilmu, amal, ibadah nang kada dikerjakan oleh Rasulullah, diadakan oleh orang masa setelah Rasulullah, kemudian itu kada membawa dampak nang berfaedah nang baik bagi orang lain, maka itu bid'ah. Bid'ah ada nang baik, ada nang kada baik, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Begitu kita bahas dengan bid'ah hasanah dan dolalah, diklasifikasinya pulang
Ujarnya bid'ah hasanah dan dolalah itu perkara bid'ah fiddin nang kada boleh, fid dunya boleh. Nang mana bid'ah fiddin, nang mana bid'ah fid dunya. Bid'ah fid dunya iya nang pian wali, berarti makan bersendok kada boleh, tulak pesawat kada boleh, handphone kada boleh, mikrofon kada boleh. Itu boleh karena itu bid'ah fid dunya. Nang kada boleh tu bid'ah fiddin, iya nang maulid zaman Nabi kada ada nyata. Ujar siapa? Kalau ikan juga kada menelisik, kada menelusuri. Coba telusuri. Siapa nang menyambat maulid tu bid'ah? Siapa nang mengatakan maulid kada ada sejak zaman Rasulullah? Itu sempurnanya ayat Quran menjawab tantangan setiap zaman. Perdebatannya hanya raja. Allah sudah tahu bahwa akan muncul perdebatan seperti ini, maka ayat Qurannya ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kapan ayat itu diturunkan? Apa asbabnya ayat itu diturunkan? Dan bagaimana yang menjadi bahan perdebatan kita? Dulu Rasulullah SAW begitu sidin diperintah oleh Allah menyebarkan agama Islam, ulun 40 tahun, langsung terbuka kah sembunyi-sembunyi kan? Ayo, langsung terbuka kah sembunyi-sembunyi kan? Sembunyi-sembunyi. Ketika sembunyi-sembunyi berarti ada aja kah orangnya kadang percaya Rasulullah. Ada aja, cuman kada banyak karena itu kada terbuka. Tapi ada. Makanya ketika ini sembunyi-sembunyi dan orangnya ada aja, artinya kapasitas nang bicara hanya untuk orang-orang nang beriman. Sehingga dalam Quran itu ada sapaan lembut dari Allah untuk orang terbatas, yaitu siapa nang beriman kepada Allah. Lalu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Bilanya merasa beriman, hendak masuk golongan orang beriman, mengaku diri beriman, terpanggil dengan ayat itu. Bilanya kada merasa, kada mengaku, kada menghendaki, kada heran-heran dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sempurna ayat Quran karena apa? Sebelum maulid dibaca, dianggap oleh ulama kita, oleh guru kita, ayat Qurannya yang menjawab tantangan pertanyaan itu betul-betul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Lalu ujar orang tua bahari bila bepander mengangak. Adalah berlaku kalimat itu di sini. Mun orang Mantapura tuh kalimat itu diulang-ulang terus. Bila bepander mengangak nangai. Lalu kita tuh modelnya di dinding. Ada di dinding tuh cermin. Ayat ini cermin dulu sebelum kita keluar. Bercermin dulu. Lihat dulu, lengkapkah sudah pakaian, tertutupkah sudah aurat, rata aja kan muka kita bersih. Jangan dikarasi bila ujar cermin tuh muka kita ada muring bekas kulit kompor, jangan dikarasi. Wah ini penglihatan di cermin ya, bawa keluar dasar ditawakan orang. Maka ini ayat Quran, ini cermin. Apa yang menjadi cermin? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah harap pada Allah? Ada harap pada Allah? Ada. Dan malaikat, mana dua baik kita lawan malaikat? Baik malaikat. Allah zat maha sempurna, malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk berbuat taat saja. Wa malaikat yusalluna ala nabi, sidin berdua aja bersolawat kepada baginda Rasulullah. Pertanyaannya yang menjadi cerminan lawan kita ni siapa dibandingkan Allah Ta'ala dan Rasulullah? Maka kada mau bersolawat. Berarti ada merasa di dalam diri kita lebih hebat dari Allah, lebih hebat dari malaikat. Jelas ya? Nah ayatnya ceramin dulu, imbang tuntung ceramin, hanya kalimat ayatnya di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa yang mengiyawi? Allah dipanggil. Untuk apa dipanggil? Allah Ta'ala ini dalam setiap tindakan sempurna. Sidin mengiyau kada mungkin dikiyau aja bapak ulun dikiyau Allah kada dae aku mengiyau benar mentasi ke benar itu ni kada itu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memanggil, begitu dipanggil ada mesti nang dikehendaki sidin. Apa nang dikehendaki oleh Allah? Sallu fi'il amar. Disuruh, diperintah oleh siapa? Oleh Allah. Ketika perintah ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, amun masih hendak ribut juga membicarakan hukumnya. Bila nang menyuruh itu Allah, apa hukum? Apa hukumnya? Kenapa ada orang menjawab? Mun ulun nang menyuruh boleh pian bantah, kada ada kewajiban di situ. Tapi ketika Allah yang menyuruh, apa suruhan Allah? Sallu, bersolawatlah kamu. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Berarti bersolawat di perintah Allah, menjadi kewajiban di dalam nilai keimanan kita. Alaihi wasallimu taslima. Dikiyau sudah,
disuruh sudah, terakhir bukti ayat Quran itu sempurna, ada upahannya. Dari Allah mengupah karena menyuruh kita. Apa upahannya? Alaihi wasallimu taslima. Ujar Allah Ta'ala, ikam kesini wahai orang beriman. Datang kita, begitu datang Bapak ulun ya Allah dipanggil bersolawat, ikam sambil kasih ke Muhammad. Apa faedahnya ya Allah? Aku upah senantiasa keselamatan gasan ikam. Dipanggil, disuruh, diupah. Tertib kalimat ayat Quran sempurna. Wujud? Nah, lalu dari ayat tersebut ketika ada orang mengatakan maulid itu bid'ah karena ada zaman Rasulullah, tarikhnya, sejarahnya, orang beriman itu sudah ada secara sembunyi-sembunyi. Lalu kita ambil perumpamaan dalam tarikh sejarah. Ketika Rasulullah menyebarkan Islam kada secara terang-terangan, masih secara sembunyi-sembunyi. Ambil contoh misalnya di wadah kita nih, di lingkungan CRT kita. Guru Adul Sidin menyebarkan kebaikan, ujar Guru Adul karena malam kelanggaran kita pemaulidan. Masa sembunyi karena malam kita kelanggaran pemaulidan. Kada diumumkan Sidin di Mek. Karena misalnya ada orang pada ketujuh di sini diadakan acara maulid misalnya. Lalu sembunyi-sembunyi. Ketika sembunyi-sembunyi bepanderanlah di antara orang yang beriman kepada Rasulullah. Lalu Guru Adul lawan pian misalnya. Bepanderan. Nah anggap baca ulun memandiri dia. Amun pian merasa orang beriman, lalu nak pana ulun pandir, ulun sampaikan ulun pian, ujar ulun Rasulullah itu orangnya lelakian, percaya lah pian, percaya kada pian? Amun ulun sebut baginda Rasulullah itu lelakian yang paling tampan di muka bumi ini, percaya lah pian? Amun ulun sebut baginda Rasulullah itu adalah orang yang dapat dipercaya lidahnya dan dapat dipercaya tindak tanduk perbuatannya, percaya lah pian? Nah itu panderan nang kada belagu dan kada bemek sudah ada zaman Rasulullah. Lalu ketika dikatakan bid'ah kada ada zaman Rasulullah, ujar siapa? Karena sallallahu alaihi wasallam adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi khuluqan wa khulqa, sebaik-baik makhluk yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah. Iya, panderan orang dibuncu sesama orang beriman sembunyi-sembunyi tadi. Wa asyhadu an la sayyidana Muhammadan, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad al-'abd as-shadiq fi qawlihi wa fi'lihi, adalah seorang hamba pilihan yang dapat dipercaya pada perkataan dan perbuatannya. Sudah ada kada panderan itu zaman Rasulullah? Ada kada? Ada kada? Bid'ah kada? Nah, sudah dapat kita alhamdulillah malam ini sanggup kulit, jadi kan usah ragu-ragu lagi. Intinya amannya beda pendapat juga kan usah dikarasi. Ulun mengarasi menyampaikan ini bukan gasan orang yang ada sependapat. Ulun menekankan gasan kita yang sudah memilih jalan untuk bersolawat supaya jangan ada keraguan-raguan bahwa bersolawat itu tujuannya kada lain dan kada bukan mutlak mencari ridha Allah lewat mencari berkat syafaat Rasulullah. Bebisikan sudah panitia kayak itu caranya jangan pilih habis nih, jangan mati bang lampu di belakang insyaallah. Bawa di belakang kita Allah sudah tersedia. Alhamdulillah, ini saja yang bisa belum sampaikan. Alhamdulillah, jarakan di belakang tuntungan juga akhirnya. Ini nang ulun sampaikan semua ini menunjukkan kelemahan diri ulun, keterbatasan diri ulun, kejahilan dan kezaliman diri ulun sebagai hamba. Allah malam hari ini mengingatkan bahwa ulun dengan cara mendudukkan ulun ke tengah-tengah pian. Duduknya ulun di tengah pian mengikuti mikrofon ini bukan berarti, terima kasih, bukan berarti ulun nang bagus, nang berilmu di hadapan pian. Justru ini cara Allah mengingatkan ulun, ujar Allah, ikam yang paling hina di antara berataan. Tetapi aib ikam kututupi dan kusembunyikan sehingga tidak ada satupun di antara hadir itu tahu dengan ketercelaan sifat ikam. Maka tinggal bagaimana ikam menjaga hubungan dengan aku dan dengan hamba-hambaku. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ulun dapat mengamalkan apa yang ulun sampaikan. Utama kesan diri ulun dan kesan kita seberataan. Mudah-mudahan kita dapat keberuntungan dunia dan akhirat lewat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, dilepaskan siksa kubur, dijauhkan daripada siksa api neraka, dimudahkan meniti titian siratal mustaqim, dimasukkan dan dikumpulkan di dalam surganya Allah bighairi hisab bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.
Ini yang bisa ulun sampaikan, ulun sudahi dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Sebelum ulun tutup, ulun sampaikan minta doanya ulun membangun pondok pesantren di Kalimantan Selatan, namanya di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Magetan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, terkait dengan ini ulun minta doa dan dukungan pian. Caranya kayak apa, Bib? Itu ada ulun membawakan gambar-gambar, figura-figura, termasuk di antara titipan itu alhamdulillah ada sesuatu benda yang sangat istimewa, yaitu barang itu titipan dari Habib Soleh dan Habib Abdullah Al-Kab dari kota Madinatul Munawwarah. Sidin menitipkan itu karena Sidin hendak membantu ulun dalam membangun pondok pesantren. Lalu itu dijadikan jalan aja, dijadikan trik, dijadikan siasat, dijadikan strategi jangka orang perang. Makanan dititipkan Sidin itu ada dua benda yang sangat istimewa. Pertama, kiswah Baitullah bagian dinding dalamnya, dan kiswah maqam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu hadiah infaknya sebesar 4 juta rupiah, 100% untuk pondok pesantren Firdaus yang ulun bangun. Kada panjang lebar ulun menjelaskan dengan situ ya. Intinya itu bukan menjual, karena kalau menjual kira-kira ulun harus menjual kada ada nilainya, sulit ditentukan. Karena itu benda bukan hanya kain, sekedar kain, tetapi berkah melimpah daripada makam baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga tidak ternilai setiap sesuatu yang terkait dengan baginda Rasulullah. Ini sangat sensitif untuk disampaikan, tetapi tolong disimak dulu disampaikan. Yang kedua, yang Sidin titipkan adalah air zam-zam. Air zam-zam tersebut adalah air zam-zam bekas pasukan rendaman rambut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berarti bibit banyunya itu ribuan tahun kan yang kada. Banyu zam-zamnya tuh hanya, sedangkan rambut Rasulullah tuh kayak apa kisahnya? Rambut Rasulullah yang asli sampai sekarang dirawat dan dipelihara di Museum Topkapı Istanbul, Turki. Nah, lalu perawatan dan pembersihannya itu alhamdulillah lewat Habib Soleh, berkat banyu bilasan basuhan rambut Rasulullah itu yang dititikakan ke banyu zam-zam yang Sidin bagikan kepada kita. Sekali lagi, itu hanya dijadikan sebagai jalan untuk mengumpulkan harta kita untuk membangun pondok pesantren yang belum bangun. Lalu kita mengambil berkah. Jalan banyu zam-zam itu sebagai tanda mata yang penuh dengan keberkahan. Lalu bahagiahan juga, pian bahagian berinfak, cuman ditentuakan. Kami tentuakan dengan nilai 100.000 itu karena apa? Karena ada pernah kejadian Pak, pernah kejadian kada ditentuakan. Lalu ujar Kang Seikum, aku mah hadiahi 300.000, aku mah hadiahi 500.000, ujar Seikum 50.000, ujar Kang Seikum ikam 30.000 aja, sama pada dapat banyu juga. Lalu ribut. Nah, daripada ribut, tentuakan aja nilainya. Tapi tujuannya adalah untuk berinfak bagi pondok pesantren. Jadi banyu zam-zam itu silahkan siapa anak mau ambil, karena setelah selesai acara ini di luar masjid ada anak kemanakan ulun yang bertugas menjaga tuh. Nah, silahkan, ada figura, ada baju kaos di situ, ada macam-macam, apa-apa lagi. Nah, intinya semua itu dihasilnya adalah untuk 100% membangun pondok pesantren Firdaus. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dunia dan akhirat. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan belum sudahi dengan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.